Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi. Dialah yang menggenggam setiap takdir, yang mengatur setiap kejadian, dan yang memberikan ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Pembawa Cahaya Kebenaran, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan keimanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di balik gemerlap kehidupan modern yang kita jalani hari ini, ternyata masih tersimpan berbagai rahasia dan warisan spiritual dari masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Warisan itu tidak hanya berbentuk benda, bukan pula sekadar cerita turun-temurun, melainkan sebuah ilmu batin yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk karakter manusia. Salah satu ilmu yang hingga kini masih sering diperbincangkan dalam dunia spiritual Nusantara adalah ajian macan putih. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun bagi mereka yang mendalami dunia kejawen dan spiritualitas tradisional, ajian ini bukanlah hal baru. Ia dikenal sebagai salah satu ajian yang mampu menghadirkan kewibawaan, karisma, ketegasan, sekaligus ketenangan dalam diri seseorang. Konon, ajian ini memiliki kaitan erat dengan sosok wali besar yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Sosok yang dikenal tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai ahli budaya, seniman, sekaligus guru spiritual yang sangat bijaksana. Dalam berbagai kisah yang berkembang, disebutkan bahwa beliau menciptakan atau setidaknya menyebarkan ajian ini bukan untuk kepentingan duniawi semata, melainkan sebagai sarana dakwah, sebuah cara halus untuk menyentuh hati masyarakat yang pada saat itu masih sangat kental dengan kepercayaan lama. Saudaraku, bayangkan bagaimana kondisi tanah Jawa pada masa itu. Masyarakat masih percaya pada hal-hal mistis, kekuatan gaib, serta simbol-simbol kekuasaan yang bersifat spiritual. Maka pendekatan yang digunakan oleh para wali, termasuk Sunan Kalijaga, adalah pendekatan yang penuh kebijaksanaan. Mereka tidak datang dengan paksaan, tidak pula dengan kekerasan. Mereka datang dengan kelembutan, dengan seni, dengan budaya, dan dengan karisma yang mampu menarik perhatian masyarakat. Disinilah ajian macan putih dipercaya memainkan peran penting, bukan sebagai alat untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai sarana untuk memancarkan aura kewibawaan, sehingga ketika seorang wali berbicara, masyarakat merasa tenang, merasa percaya, dan akhirnya membuka hati mereka untuk menerima ajaran Islam. Dalam cerita lain yang berkembang di masyarakat Sunda dan Jawa, disebutkan bahwa ajian ini juga pernah dikuasai oleh seorang raja besar, yaitu Prabu Siliwangi, sosok yang dikenal sebagai pemimpin agung yang memiliki karisma luar biasa. Tidak hanya mereka, nama Kian Santang, yang dikenal sebagai putra Prabu Siliwangi, juga sering dikaitkan dengan ilmu-ilmu spiritual tingkat tinggi. Kisah perjalanan spiritualnya bahkan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, saudaraku, di balik semua kisah tersebut, ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari ajian itu sendiri, melainkan dari kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, tidak ada kekuatan yang mampu berdiri tanpa izinnya. Menurut penuturan seorang ahli kejawen yang dikenal dengan nama Kang Masruhan, ajian macan putih bukanlah ilmu instan. Ia bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa proses. Ada laku, ada tirakat, ada pengorbanan, dan ada keikhlasan yang harus dijalani oleh seseorang yang ingin mempelajarinya. Di antaranya adalah menjalankan puasa selama 40 hari berturut-turut, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga hati, menjaga pikiran, serta menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan buruk. Bayangkan, selama 40 hari seseorang harus benar-benar menjaga dirinya, setiap ucapan, setiap tindakan, bahkan setiap lintasan pikiran harus dijaga agar tetap bersih. Selain itu, seseorang juga diwajibkan untuk menjaga sholat fardu dengan penuh kekhusyukan,
tidak boleh lalai, tidak boleh terburu-buru, dan harus benar-benar menghadirkan hati dalam setiap ibadah. Kemudian, ada amalan tertentu yang harus dibaca secara istiqomah, dibaca dengan penuh keyakinan, dengan niat yang lurus, dan dengan harapan hanya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita renungkan lebih dalam, semua laku tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing dalam ajaran Islam. Puasa, sholat, zikir, semuanya adalah bagian dari ibadah yang memang diperintahkan. Artinya, ajian ini pada dasarnya hanyalah sebuah metode atau jalan untuk melatih diri agar lebih dekat kepada Allah. Namun sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang yang salah memahami. Mereka lebih fokus pada hasil instan, pada kekuatan, pada kesaktian, tanpa memahami proses dan tujuan sebenarnya. Padahal, jika seseorang hanya mengejar kekuatan tanpa memperbaiki akhlak, maka yang didapat bukanlah kemuliaan, melainkan kesombongan. Dan kesombongan adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Saudaraku, karisma sejati tidak lahir dari ajian, ia lahir dari hati yang bersih, dari niat yang tulus, dari sikap yang rendah hati. Lihatlah bagaimana Sunan Kalijaga berdakwah. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak, beliau tidak pernah menunjukkan kesombongan. Justru dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, beliau mampu menaklukkan hati banyak orang. Begitu pula dengan Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan disegani bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita ingin memiliki kewibawaan, maka janganlah kita mencari jalan pintas, janganlah kita tergoda dengan hal-hal instan yang menjanjikan kekuatan tanpa proses. Mulailah dari hal sederhana, perbaiki sholat kita, perbanyak zikir kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Karena sesungguhnya, manusia akan dihormati bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya. Dan siapa diri kita, ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah. Bayangkan jika seseorang rajin sholat, lisannya lembut, hatinya bersih, dan perilakunya baik, tanpa perlu ajian apapun, orang-orang akan menghormatinya, akan segan kepadanya, akan merasa nyaman di dekatnya. Itulah karisma sejati. Saudaraku, ajian macan putih hanyalah simbol dari perjalanan panjang dalam membentuk diri, simbol dari perjuangan melawan hawa nafsu, simbol dari proses mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jika diambil hikmahnya, maka ajian ini bukan sekadar cerita mistis, melainkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Bahwa untuk menjadi seseorang yang dihormati, kita harus terlebih dahulu menghormati diri kita sendiri, dengan menjaga iman, menjaga akhlak, dan menjaga hubungan dengan Allah. Akhirnya, semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi renungan bagi kita semua, bahwa di balik setiap ilmu, ada tanggung jawab, di balik setiap kekuatan, ada amanah, dan di atas segalanya, hanya Allah lah sumber dari segala kekuatan. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang penuh berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.